Penanganan COVID di Indonesia sedang menuai banyak pujian. Ini tentu layak membuat kita bahagia karena ini menunjukkan perang kita melawan COVID nampaknya berada di jalan yang benar. Ya, artinya mengapa kemudian apresiasi ini diberikan, karena kita melihat bahwa intervensi yang kita lakukan itu cukup signifikan ya untuk kemudian betul-betul menurunkan laju penularan. Kemampuan pemerintah Indonesia untuk menangani COVID-19 ini cukup lumayan, bahkan menjadi apresiasi dan contoh negara-negara lain. Yang memuji bukan saja lembaga internasional sembarangan, Bank Dunia dan Johns Hopkins University memuji Indonesia. Tampaknya strategi presiden ini relatif cukup berhasil. Istilahnya dengan injak rem dan gas, rem dan gas. Yang pasti adalah dukungan juga dari masyarakat ya, bahwa masyarakat kemudian memahami pemerintah mengambil kebijakan PPKM, membatasi mobilitas dan juga aktivitas ekonomi ya, sehingga itu juga menjadi salah satu kunci kepatuhan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan PPKM ini secara sadar. Dalam 3 minggu ini kita sudah berada di angka yang baik menurut saya. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tekan agar terus berkurang. Pelan-pelan diberikan pemahaman oleh pemerintah Indonesia. Bukan hanya angka saja ya, tapi memang kondisi tadi ya. Kalau kita lihat intervensi yang kita lakukan itu sejak pada saat terjadi peningkatan kasus itu kita sudah melakukan kebijakan untuk pelaksanaan PPKM ya. Di kita kemarin-kemarin banyak demo yang protes soal COVID, yang ini, yang itu. Ada tokonya yang nama Jering, ada dan lain-lain. Itu ternyata sekarang makin lama makin sadar masyarakat. Bahkan para pengkritik pemerintah nomor 1 di dalam negeri seperti Pandu Riono atau juga Profesor Joel Picard dari Singapura kini juga mengakui keberhasilan pemerintah tersebut. Dengan kondisi Indonesia yang mendapat pujian dunia, saya nggak tahu apa yang difikirkan AHY atau para SJW yang dari dulu-dulu teriak lockdown, lockdown, lockdown. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah di masa pandemi. Dalam pidatonya, AHY menyatakan Partai Demokrat sering memberi masukan kepada pemerintah terkait penanganan pandemi. Seandainya dulu Indonesia lockdown, mungkin kita akan seperti Peru. Bukan saja penyakitnya tambah lebih luas, ya, bahkan ekonomi mereka juga terpuruk. Dapat mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono turut membantu pemerintah dan masyarakat menyumbangkan pemikiran melalui artikel opini. Kalau kita belajar dari negara-negara yang sudah lockdown duluan, mereka juga kena 2 hal. Pertama, penyakitnya atau pandemi itu semakin meluas. Yang kedua, ekonomi mereka jatuh. Mengapa kita tidak lakukan seperti Indonesia? Sudah. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia. Upaya pemerintah Indonesia menurunkan kasus COVID-19 mendapat apresiasi global. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam siaran pers pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari Media Center from Merdeka Barat pada Rabu 19 September 2021. Mengutip salah satu publikasi dari situs Outward Data, Johns Hopkins University, CSSI, COVID-19, data yang terakhir diupdate pada 12 September kemarin menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu, papar Nadia. Tren positif itu terus berusaha dipertahankan. Pada Senin 13 September 2021, Indonesia mencatat angka temuan kasus harian terendah sejak Mei dengan 2.577 kasus.
Nadia mengatakan tren positif di hampir seluruh indikator menunjukkan keseriusan pemerintah mengendalikan pandemi. Di sisi lain, Nadia juga mengingatkan bahwa tren positif ini harus dipertahankan, di mana upaya tersebut juga akan membutuhkan kontribusi masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan yang disiplin dan vaksinasi COVID-19. Dia menegaskan pemerintah akan terus memastikan ketersediaan vaksin dan penyalurannya ke berbagai daerah. Hingga saat ini, cakupan vaksinasi di daerah masih menjadi fokus pemerintah sebagai elemen asesmen PPKM. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan kesiapan daerah memasuki masa transisi hidup bersama COVID-19 dalam jangka panjang. Selain itu, vaksinasi lansia menjadi salah satu prioritas dalam penanganan pandemi di tanah air. Pemerintah mencatat bahwa angka kematian pada penduduk lansia masih tinggi. Di sisi lain, cakupan vaksinasi untuk kelompok tersebut masih terbilang rendah. Oleh karena itu, kami berharap stakeholder terkait terutama di daerah untuk menyusun kembali strategi dalam menjangkau populasi rentan seperti lansia, sesuai dengan keunikan masalah di masing-masing wilayah, tutur Nadia. Menurutnya, seluruh pihak tetap harus waspada menghadapi varian baru virus corona yang terus bermutasi, termasuk menggalakkan upaya preventif berupa penguatan pengawasan area pintu masuk internasional. Upaya tersebut diantaranya mewajibkan pemeriksaan PCR, terutama saat hari pertama kedatangan orang dari luar negeri. Diikuti kewajiban karantina 8 hari pada masa karantina. Akan dilakukan tes PCR kedua setelah hari ke-7 kedatangan, guna memastikan status kesehatan pelaku perjalanan. Adapun warga negara Indonesia dan warga negara asing yang telah melakukan vaksinasi di luar Indonesia juga dapat diverifikasi lewat fitur terbaru aplikasi Peduli Lindungi. Pemerintah terus mendorong penggunaan aplikasi ini dalam penanganan pandemi, khususnya untuk memantau mobilitas masyarakat. Dengan adanya varian-varian baru virus COVID-19 serta membukukan aktivitas masyarakat, bukan tidak mungkin gelombang selanjutnya dapat terjadi. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh lengah sebelum pandemi usai, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta menyegerakan vaksinasi, ujar Nadia. Di kesempatan lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan bagaimana Indonesia menghadapi endemi COVID-19. Hal tersebut menyusul apresiasi Johns Hopkins University (CSSI) COVID-19. Data yang menyatakan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia adalah salah satu yang terbaik di dunia, karena mampu menurunkan angka kasus hingga 58% dalam waktu 2 minggu. Alhamdulillah, penanganan COVID-19 di Indonesia sudah cukup menggembirakan dan bahkan sudah memperoleh pengakuan dari dunia internasional, ujar Ma'ruf saat meninjau sentra vaksinasi Kompas Gramedia Group di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis 23 September 2021. Oleh karena itu, memang kita sedang mempersiapkan selanjutnya bagaimana Indonesia menghadapi endemi, lanjut dia. Terlebih kata dia, COVID-19 tidak bisa diprediksi keberlangsungannya hingga kapan. Oleh karena itu, persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kembali kasus COVID-19 pun harus dilakukan agar siap menghadapinya. Kita prediksi bahwa COVID-19 ini mungkin belum tahu sampai kapan, tapi kita sudah harus siap menghadapinya, kata dia. Di samping itu, vaksinasi juga harus terus digenjot untuk mencapai target 208,2 juta masyarakat supaya tercapai herd immunity-nya. Termasuk terus melaksanakan tracing, test, treatment atau 3T untuk mencari orang-orang yang terpapar COVID-19 dan kemudian mengisolasinya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tidak ada pandemi yang selesai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, masyarakat pun harus belajar hidup berdampingan dengan virus penyebab pandemi itu.
Pertama yang harus kita lakukan, memastikan semua cepat vaksinasi. Kalau bisa cepat dapat vaksin 2 dosis, kata dia. Sebab negara seperti Israel dan Amerika Serikat yang vaksinasinya tinggi pun kembali mengalami kenaikan kasus COVID-19 karena mengabaikan protokol kesehatan. Dengan demikian, Budi pun mengingatkan agar masyarakat tidak euforia meski sudah mendapat vaksinasi dan kasus di Indonesia telah turun. Selain vaksinasi, jangan euforia, tetap waspada, terus jalankan protokol kesehatan, pakai masker, dan juga jaga jarak, ucap dia.